Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Inspirasi dan juga yang mendengarkan 97,2 FM Bintang Muara Radio dan juga Nurdin Radio dan juga pendengar radio dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti kita diberikan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa sih yang nggak mau syafaat ya? Masalahnya di yaumil akhir nanti itu nggak ada yang dapat membantu kita, nggak ada yang menolong kita. Namun dengan syafaat Rasulullah orang-orang yang memiliki dosa termasuk juga saya akan Allah ringankan siksaan nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita telah sampai pada pembahasan surah Al-Mulk dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Namun sebelum kita melanjutkan pada ayat 11 sampai dengan 13, kita ulang lagi nih 2 pekan sebelumnya yang membahas tentang ayat 7 sampai dengan 10 surah Al-Mulk ya. Nah, kita ulang lagi nih ya. Al-Mulk ini apa sih arti Al-Mulk? Nah, coba kita ingat lagi. Apa sih Al-Mulk? Al-Mulk itu artinya kerajaan. Al-Mulk itu bisa juga berarti Al-Muluk atau kerajaan. Dalam riwayat lain dikenal dengan At-Tabarok. Nah, itu sama ya. Memang ada beberapa ayat Al-Quran yang memiliki istilah-istilah, namun itu tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Selain dengan surah Al-Mulk, ada beberapa surat yang para ulama meriwayatkan ada beberapa ya. Selain juga Al-Mulk ada yang disebut dengan surah Ghafir. Namun apakah benar itu surah Ghafir? Itu juga sangat benar. Namun dalam riwayat lain dalam surah Al-Qur'an disebut dengan Al-Mu'min. Surah keberapa surah Ghafir atau Al-Mu'min tersebut? Al-Mu'min atau Ghafir itu surah ke-40 juz ke-24. Itu ya. Nah, itu penamaan pengetahuannya. Sementara Al-Mulk terletak pada surah ke-67 dengan jumlah ayat 30 terletak pada juz 29. Baik sahabat Bintang Muara, sahabat Inspirasi, sahabat Mitra Muslim, dan juga yang mendengarkan kajian ini dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan pada pembahasan kita. Kita mengulang lagi maksud saya di ayat yang ke-7 ya. Apa ayat ke-7? Baik, kita akan ulang. Kita akan coba membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-7. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Ya, kita ulang lagi. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Apa artinya? Artinya adalah apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, maksudnya dalam apa? Dalam neraka. Mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Atau dalam bahasa lain, menggelegak itu artinya mendidih. Menggelegak atau dalam bahasa lain disebut dengan mendidih. Nah, tahu ya istilah mendidih apa ya? Kalau sahabat memasak air, nah tahu ya mendidih seperti apa ya? Nah, begitu juga neraka. Namun perlu diketahui bahwa mendidihnya neraka itu berbeda ya. Kalau mendidihnya neraka sangat mengerikan ya. Kita ulang artinya. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya yaitu neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak ya. Sami'ulaha, mereka mendengarkan sedang neraka itu mendidih, dalam bahasa lainnya mendidih. Artinya apa? Ini salah satu pembuktian bahwa adanya orang-orang yang mendustakan tentang akhirat.
dan mendustakan suatu tempat yang menjadi balasan orang-orang berdosa, yaitu apa? Yaitu neraka. Neraka dari kata nar atau narun, ya artinya menyala-nyala. Artinya menyala-nyala. Nah, di saat mereka dilemparkan ke dalam neraka, maka mereka mendengarkan suara neraka. Apa suara neraka tersebut? Syahiqaw wahiyya tafur, neraka tersebut sangat mendidih, menggelegak, seakan-akan menyambar orang-orang yang berdosa, menyambar orang-orang yang berbuat dosa semasa hidupnya. Nah, itu ya. Kemudian ayat yang ke-8 untuk menjelaskan nih tentang keadaan neraka tersebut. Takadu tamayyazu minal ghaidh, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Selain neraka tersebut mengeluarkan suara yang sangat mengerikan, kemudian neraka tersebut apa? Mendidih atau menggelegak, maka neraka tersebut karena marahnya neraka itu pun neraka itu pun terpecah-pecah lantaran marah. Terpecah-pecah di sini menurut para ulama adalah apinya itu berusaha untuk keluar dari tempat yang semestinya. Neraka itu tidak diam. Neraka itu dalam arti kata berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dialog antara neraka dan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ketahui bahwa di saat neraka tersebut dilemparkan kepada orang-orang tersebut, maka neraka berkata, masih ada lagi, kalau bahasa kita, masih ada lagi. Namun karena kemahabesaran Allah, maka jelas Allah yang maha menentukan, tentulah neraka pun hanya berbuat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjelaskan lagi, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Kemudian dikatakan bahwa setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga mereka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir. Nah, artinya telah dikonfirmasi oleh para ulama. Ada dialog, yaitu penjaga-penjaga neraka siapa? Penjaga neraka itu adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bertanya kepada sekumpulan orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Alam ya'tikum nadhir, kata penjaga neraka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Nah, kalau bahasa kita begini. Kamu ini masuk neraka, apakah telah datang kepada kamu orang yang telah memberikan peringatan, orang-orang yang telah memberikan nasihat? Kemudian jawaban orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka, apa jawaban mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Orang-orang tersebut menjawab, apa kata mereka? Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Ya. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Kemudian mereka menjelaskan tentang kronologi mengapa mereka dimasukkan ke dalam neraka. Fakadzabna, maka kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Ya, kemudian mereka menjelaskan lagi bahwa in antum illa fi dhalalin kabir, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Kata penghuni neraka menjelaskan, ya, dan kami mendustakan, dan kami katakan kepada mereka Allah tidak menurunkan sesuatu pun, dan Allah membantah akan hal ini. Kata Allah, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Kamu tidak lain di dalam kesesatan yang besar. Ya, kamu tidak lain di dalam kesesatan yang besar. Ini bantahannya, ya. Artinya apa? Sini adalah satu bantahan orang-orang yang menganggap bahwa neraka itu tidak ada. Kita lihat lagi bahwa salah satu dosa terbesar yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu, karena dia mendustakan peringatan anbiya wal mursalin, ya.
Maka berbahagialah kita saat ini yang mendengarkan siaran kami ini, yang tentunya yang mau mendengarkan itu pastilah yang mau diberikan peringatan dan akan menerima peringatan. Kemudian ayat selanjutnya adalah waqalu law kunna ya, nasma'u wa au naqilu dan mereka berkata. Nah, ayat ke-10 ini menurut para ulama adalah salah satu bukti penyesalan penghuni neraka. Bukti penyesalan penghuni neraka. Ya. Lau kunna nasma'u, sekiranya kami mendengarkan, au naqilu atau kami memikirkan peringatan itu, ya, maka au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Baik. Salah satu riwayat yang menerangkan adanya penyesalan penghuni neraka, salah satu riwayat yang menjelaskan adalah tak kalah mereka ya dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu semua makhluk hidup akan menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Para hewan-hewan, para malaikat dan semuanya berhadapan langsung dengan Allah. Seketika itu, ya, seketika itu para hewan dikumpulkan dan Allah mengatakan jadilah tanah dan mereka mereka pun para hewan menjadi. Nah, kemudian orang-orang yang menyesal tersebut yang telah berbuat dosa, yang telah berbuat kesesatan, apa kata mereka? Perkataan ini terlampir dalam surah An-Naba ayat yang ke-40 yang terakhir. Mereka mengatakan bahwa ya laitani kuntu turaba, aduhai kami, mengapa kami yang telah berbuat dosa ini, kenapa kami tidak dirubah menjadi tanah? Tapi itu tidak bisa, karena itu sudah menjadikan ketentuan Allah, maka setiap jin dan manusia tempatnya hanya dua, surga dan neraka. Sahabat inspirasi, sahabat bintang muara, dan juga mitra muslim, dan juga pendengar radio dimanapun berada. Ayat ke-10 ini bukti salah satu penyesalan mereka karena mereka tidak mau mendengarkan peringatan Allah dan mereka terlalu sibuk dengan dunia. Baik, kita akan lanjutkan lagi pada ayat yang ke-11 ya. Ayat ke-11 itu apa? Fa'tarofu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Kemudian ayat ke-11 menjelaskan mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat 11 ini juga menurut tafsir Ibnu Katsir, ya, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa salah satu bukti lagi bahwa orang-orang yang tersesat mengakui dosanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mempertegas ayat ini dengan kalimat fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Kebinasaan adalah kecelakaan yang paling besar. Maka tidak ada kecelakaan yang begitu besar melainkan orang-orang yang di dalam neraka dia kekal selama-lamanya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-39 menjelaskan bahwa walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, yaitu orang-orang yang wakadzabu mendustakan biayatina ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, orang itu akan masuk ke dalam neraka hum fiha khalidun, dan dia kekal di dalam neraka. Maka kerugian yang paling terbesar bukanlah sesuatu yang lebih besar, melainkan dia tidak akan pernah dikeluarkan oleh Allah di dalam neraka. Dia kekal di dalam neraka. Ya, Masya Allah. Kalau kita melihat saat ini betapa banyak orang-orang yang berbuat maksiat, ya,
begitu mudahnya mereka berbuat maksiat, kemudian mereka tidak menyesal. Oleh karenanya ada ungkapan para ulama mengatakan bahwa engkau bisa malu dengan perilakumu dilihat orang. Engkau bisa malu perilakumu disaksikan oleh orang banyak. Engkau bisa malu bahwa maksiatmu diperhatikan, ditonton oleh media banyak, tapi engkau malu, tapi engkau tidak malu tak kalah kemaksiatanmu dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lebih dahsyat lagi, tak kala dia sudah berani menampakkan terang-terangan kemaksiatannya, belum lagi dia berani menampakkan terang-terangan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa maksiatnya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar membimbing kita kenapa? Agar membimbing kita agar tidak terjerumus pada kesesatan yang lebih besar. Ayat yang ke-12 menjelaskan, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun karim. Innalladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, Rabb, Tuhannya, bil ghaibi lahum, yang tidak nampak oleh mereka, ya, maghfirah, mereka akan memperoleh ampunan, wa ajrun karim, dan pahala yang besar. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun karim. Ya. Kita ulang. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar, pahala yang terbaik. Ayat ini menjelaskan bahwa keutamaan orang-orang yang senantiasa menjaga perintah Allah. Tak kalah dia berbuat maksiat, dia takut kepada Allah. Tak kalah dia berbuat nista, dia takut kepada Allah. Ya. Kemudian dia memperhatikan setiap aktivitasnya sehingga aktivitasnya itu langsung terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan apa? Pahala yang besar, pahala yang baik. Di sini kalimatnya karim. Karim ini nisbatnya dari nama Allah. Karim adalah sesuatu kemuliaan yang tidak diberikan oleh siapapun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat inspirasi, sahabat bintang muara, sahabat mitra muslim, dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Oleh karenanya banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang orang-orang yang begitu berani menampakkan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan dia murka yang begitu besar. Ya. Namun tak kalah dia diberikan dibimbing oleh Allah, maka dia senantiasa takut berbuat sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ya. Dan dia, orang tersebut akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang terbaik. Berbicara ini ada sebuah kisah, ya, sebuah kisah yang tentunya berkaitan dengan hal tersebut. Ya, ini saya jelaskan secara ringkas agar dipahami, ya. Pernah suatu ketika para kiai ini menguji santri-santrinya, ya, disebutkan bahwa ada santri-santrinya ini menyebarkan, dan perintahnya adalah carilah tempat dimanapun yang tidak dapat dilihat Allah dan sembelih ayam ini. Nah, perhatikan kalimat kiai tersebut. Perhatikan, ya. Carilah tempat dan sembelihlah ayam itu, namun tempat itu jangan sampai dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas dong, para santrinya pun menyebar cari tempat, ada yang di hutan, ada yang di gua. Seketika itu maka mereka pun membawa laporannya kepada kiainya. Namun uniknya, pelajaran untuk kita, ada satu orang
santri yang tidak jadi menyembelih ayam tersebut, yang tidak menjadi menyembelih ayam tersebut. Kemudian sang kiai berkata kepada para santri, sudah kamu memotong ayam tersebut? Dan mereka mengatakan sudah. Kemudian dilihatlah, loh, kalau bahasa kita, kenapa kamu belum memotong ayam tersebut? Berkata kiai tersebut, mengapa? Kemudian jawaban yang sangat membuat kita itu yang membuat kita itu terharu, yang membuat kita itu begitu mendapatkan pelajaran karena sangat jarang sekali. Apa jawabannya? Jawabannya adalah, bagaimana saya ingin memotong ayam tersebut, Kiai? Karena Kiai mengatakan bahwa carilah tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Sementara ini adalah milik Allah. Sementara ini adalah tempat Allah. Bagaimana saya ingin memotong sehingga Allah tidak melihat saya? Akhirnya Kiai tersebut langsung dia tersenyum dan Kiai tersebut mengatakan, inilah santri-santri, inilah salah satu santri saya yang benar-benar memahami tentang apa yang telah saya sampaikan. Ya, apa yang telah saya sampaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran ya dengan apa yang disampaikan itu ya. Ayat yang ke-13. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah. Innahu alimum bidzatis sudur. Ya, sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Innahu alimum bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Ayat ini menjelaskan bahwa tantangan orang-orang yang dapat merahasiakan semua aktivitas kehidupannya, merahasiakan perkataannya, ya. Kemudian juga merasakan apa yang dia rasakan, merahasiakan apa yang dia sembunyikan. Kemudian ayat tersebut ditutup dengan innahu alimum bidzatis sudur. Kata Allah, kamu tidak akan dapat merahasiakan apapun. Kamu tidak akan dapat merahasiakan sesuatu yang telah menjadi ketentuanku, karena aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Menjadi pelajaran kepada kita bahwa kita begitu pede melakukan sesuatu yang Allah itu tidak ketahui, Allah itu tidak tahu. Mungkin kita begitu pede menggunjing sampai kita katakan bahwa padahal Allah pun mengatakan bahwa innahu alimum bidzatis sudur. Silakan kamu menggunjing, silakan kamu menggibah, silakan kamu melakukan apapun di muka bumi ini. Kamu mau lari kemanapun, aku mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya, kamu lakukan. Oleh karenanya, sahabat inspirasi, dalam hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dikala kita ingin melakukan suatu hal, melakukan kemaksiatan contohnya, melakukan suatu hal yang membuat kita jauh dari Allah, maka cobalah kita memiliki keyakinan ini. Apa keyakinannya? Lakukan apapun, maka itu tidak akan ada gunanya bagi Allah. Tapi itu sangat merugikanmu. Karena Allah tidak pernah takut akan kehilangan hambanya. Tapi hambanya takut akan kehilangan Allah. Allah tidak akan pernah takut kalau tidak ada sesuatu pun yang bersama dia. Karena Allah tidak perlu bersama siapa? Allah tidak perlu bersama siapapun. Qul huwallahu ahad, kata Allah, akulah yang Maha Esa. Kalau kalian umpamanya mendustakan saya, kalau bahasa kita, kalau kalian umpamanya mendustakan saya dan saya tidak ada temannya, maka aku tidak membutuhkan kalian. Kalianlah yang membutuhkan aku. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pembahasan yang begitu singkat ini, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan dapat kita diskusikan dengan cara baik, dan saya kembalikan lagi kepada Bang Firdaus di studio. Terima kasih. Baik sahabat inspirasi, kami mohon maaf tadi ada kesalahan teknis di studio kami.
sehingga suara saya tidak terdengar ke radio, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa terdengar kembali. Kami mohon maaf kepada Ustadz Munir yang sempat tadi memanggil ya, tidak ada respon dari saya. Sebenarnya bukan tidak ada respon, tapi memang tadi ada sedikit problem yang terjadi dengan perangkat sahabat inspirasi. Baik, sahabat inspirasi, kita buka pertanyaan pertama. Ada Ibu Nisa yang berada di kota Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kenapa api neraka kata Ustadz tadi ingin keluar, dan apa penyebabnya? Terus yang kedua, kita kan tahu Ustadz, kalau misalnya ateis bertanya, bagaimana caranya api itu nyala? Sedangkan kita tahu bahwa api tersebut harus dibakar dengan benda yang seperti kayu agar dia mau terbakar dan terus terbakar. Maka tidak ada benda tersebut, maka dia tidak akan pernah mau terbakar. Lalu pertanyaan saya, kenapa api neraka itu terus saja menyala seperti kata surat Al-Quran, dia menyala dan bahkan tidak pernah mati? Mohon dijawab Ustadz. Terima kasih. Silakan Mas Munir untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nisa yang berada di Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jawabannya sangat bagus sekali ya buat Ibu Nisa di Jakarta. Pertanyaan pertama, mengapa neraka itu tidak pernah padam? Ya. Baik, kita akan lihat dulu secara tafsir dari kata narun saja. Nar itu sudah jelas tafsir para ulama mengatakan dia tidak akan pernah padam. Karena memang itu adalah salah satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala jaga ketat melalui malaikat-malaikatnya. Dan itu ada suatu tempat yang Allah Subhanahu wa taala biarkan dia, karena sejatinya yang namanya yang telah menjadikan kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu sesuatu pun yang dapat menyalakannya. Jadi, pertanyaannya mengapa ada manusia dan batu? Baik, kita lihat dulu dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-24. Waquduhan nas wal hijarah, dan jagalah dirimu dan berhati-hatilah kamu, kalau bahasa sekarang ya. Waquduhan nas wal hijarah, dan sejatinya neraka itu bahan api nerakanya cuma dua. Manusia dan batu. Baik, itu salah satu ayat ini menjelaskan bahwa salah satu bahan komposisi neraka yang lain adalah manusia dan batu, dan itu bukanlah suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak kala Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa neraka itu jangan pernah padam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ma'amruhu idza arada syai'a, sesungguhnya apa yang telah menjadi hak prerogatifku, apa yang telah menjadi kehendakku, maka kata Allah kun fayakun, maka jadilah. Neraka yang belum diisi apapun, karena sejatinya manusia dan jin itu belum berakhir, artinya akhirat belum dimulai, maka neraka akan tetap menyala-nyala sesuai dengan skenario yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi secara bahasa yang sangat logis saja, neraka itu telah menjadi ketentuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan surga. Bagaimana surga tersebut dapat tercipta sementara penghuninya belum ada? Ya, sudah menjadi ketentuan Allah, sudah menjadikan ketentuan Allah, karena tak kalah Rasulullah SAW dimi'rajkan, diperjalankan dari langit demi langit sampai dengan ke Sidratul Muntaha, maka Allah sudah memberitahukan surga itu, neraka itu. Ya, itu sangat bahasa yang sederhana. Dari bahasa yang sangat sederhana dan sangat singkat, nar itu adalah api abadi yang tidak akan pernah padam. Tidak akan pernah padam. Dan bisa berarti lain adalah tempat yang sangat mengerikan. Kemudian jawaban yang kedua, ada bantahan orang ateis ya katanya yang menjelaskan tentang
Kalau api terbuat dari neraka, lalu bagaimana konsep neraka itu tersebut? Riwayat ini diceritakan oleh An-Nu'man bin Sabit atau Abu Hanifah yang kita kenal mazhab pertama. Mazhab pertama. Ya, mazhab pertama. Kita lihat saja gambaran neraka. Ya. Apa saja sih isi di dalam neraka itu selain dengan api? Ya. Kita tidak usah bilang api saja, bara api saja itu sudah cukup panas. Dalam riwayat lain, ya, siksaan yang paling ringan di neraka tidaklah siksaan yang paling ringan di neraka, melainkan seorang tersebut dipakaikan sandal di neraka. Di saat dipakaikan maka mendidihlah ubun-ubunnya. Itu siksaan paling ringan. Itu baru sandal atau bara api. Bara api. Belum lagi apinya. Maka jelas, enggak? Imam Abu Hanifah menjelaskan 3 hal. Tapi yang paling kita ambil itu diantara satu. Ya. Yaitu bahannya, jikalau kulitnya ini sama, kemudian Mas, kenapa bisa terasa sakit? Nah, demikian juga neraka. Artinya sesuatu yang telah menjadi ketentuan Allah jelas berbeda. Jangan menyamakan api neraka dengan api dunia, maka jelaslah berbeda. Dikatakan bahwa panas api neraka itu 70 kali panas api dunia. Kemudian yang kedua, konsep akhirat itu tidak sama dengan konsep dunia. Maka konsep akhirat itu meskipun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, contoh, Allah menggambarkan keadaan neraka seperti ini, Allah menggambarkan keadaan surga seperti ini. Tapi jangan mentang-mentang ada gambaran tersebut lalu kita mengatakan bahwa gambarannya seperti ini. Itu hanya sebagian yang Allah ciptakan, Allah gambarkan, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Dalam bahasa yang sangat sederhana adalah tidak terbayangkan oleh kita, tidak terlintas oleh kita, dan tidak terlihat oleh kita. Di saat Rasulullah SAW menggambarkan tentang surga dalam riwayat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengatakan bahwa bagaimana gambaran surga tersebut, maka gambaran surga itu adalah tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terbesit, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di dalam bayangan kita. Demikian juga neraka, meskipun ada hal-hal gambaran-gambaran yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Kalau kata-kata para ulama sekarang ini, kalau kita mau beli baju itu bisa sama. Tapi tidak berarti sama bahannya lalu kuantitas bajunya sama, bisa jadi bahannya sudah ada tambahan lain. Demikian juga api. Apinya bisa sama, tapi bisa jadi apinya sudah dilengkapi dengan bahan-bahan yang terakurat, nggak tahu dari mana Allah Subhanahu wa taala memberikan bahan api tersebut sehingga api tersebut dapat lebih ampuh. Baik, tadi ada yang sedikit lupa berkenaan dengan mengapa api tersebut ingin keluar dari neraka tersebut. Jawabannya sangat simpel. Neraka itu merupakan salah satu makhluk hidup, ya. Karena kok Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka itu dalam keadaan yang sangat mengerikan. Jadi tak kalah dia ingin keluar, untuk apa tujuannya? Untuk melahap orang-orang yang siap dilemparkan ke dalam neraka. Lihat dalam surah Az-Zumar di ayat yang ke-71. Wasiqal ladzina kafaru jahannama zumara. Dan orang-orang kafir diseret ke dalam neraka berombong-rombongan, ya. Nah, tak kalah itu maka bentuk kemarahan neraka, maka api neraka tersebut ingin hampir keluar. Makanya kalimatnya takadu tamayyazu minal ghaiz, menggunakan kalimat ghaiz artinya hampir mau keluar. Namun Allah Subhanahu wa taala mencegahnya, jangan dulu. Sebelum dia masuk ke tempatmu, maka jangan dulu, kata Allah. Kalau bahasa sebenarnya ini merupakan satu ketentuan Allah. Dan inilah salah satu keajaiban yang tentunya tidak dapat kita tafsirkan dan tidak dapat kita talarkan, melainkan kita sami'na wa ata'na. Demikian jawabannya untuk Ibu Nisa di Jakarta. Baik, Mas Munir. Dan untuk sahabat inspirasi jangan kemana-mana. Dan juga pendengar bintang muara di rumah, kita istirahat dulu sejenak. Tetap di Frequensi Radio Sahabat Inspirasi, media hiburan dan informasi, dan tetap di 97,2 FM Bintang Muara Radio. Anda masih mendengarkan Senada dan Sigma, Senandung Nada dan Konsultasi Agama Sahabat Bintang,
dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami melalui 97,2 FM di Kabupaten Permani Ilir Kepahyang Bengkulu, sahabat inspirasi saat ini, dan juga yang mendengarkan kami di kawasan Biren Aceh. Selamat malam kami ucapkan. Terima kasih atas atensi Anda bersama kami sampai ke formasi pukul 21:30 nantinya. Sahabat inspirasi, kita lanjut pertanyaan dari pendengar kita. Ada Bapak Jeffrey, ada di Surabaya. Beliau menanyakan kepada Ustadz Munir, saya pernah mendengarkan kajian yang disampaikan oleh salah satu ustadz yang tidak perlu disebut namanya. Dan di kajian tersebut dijelaskan Ustadz Munir bahwa ada seorang wanita ketika dia hidup di dunia ini, dia tidak mau menyusui anaknya, sehingga ketika dia meninggal, dia itu langsung dibakar oleh Allah di dalam neraka. Hal ini ditunjukkan pada saat Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa bunyi ayat tersebut dan apa dalilnya? Karena ada yang bilang ini tidak ada dalil sama sekali, padahal jelas dalilnya itu sebenarnya ada. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz beserta keluarga sehat selalu. Silakan Mas Munir untuk dijawab pertanyaan dari Bapak Jeffrey yang berada di Surabaya. Terima kasih atas pertanyaan. Nilai kesohihan ya sebuah wanita yang dijebloskan ke dalam neraka karena tidak menyusui anaknya. Kita akan lihat terlebih dahulu bahwa di saat Rasulullah SAW dimirajkan ke langit, ya, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, maka jelas banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan untuknya. Mulai dari berbagai macam siksa neraka, ya, kemudian berbagai macam siksa, berbagai macam kenikmatan di dalam surga. Ya. Oleh karenanya dalam Isra Mi'raj ini saja, ya, sudah banyak dimuat oleh para sahabat-sahabat yang meriwayatkan. Ya. Ada Ibnu Abbas adalah pemuda yang begitu cerdas, meriwayatkan lebih dari 2.300 lebih hadis. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah lebih dari 5.700 hadis. Ya. Riwayat-riwayat semacam ini maka saya katakan tidak dapat didustakan. Karena sejatinya bahwa penglihatan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dan diriwayatkan oleh para sahabat itu tidak dapat didustakan. Oleh karenanya kita berbicara dengan Isra Mi'raj Rasulullah SAW saja itu hampir sahabat itu murtad. Namun karena dijelaskan oleh As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasulullah tidak mungkin berdusta. Makanya Rasulullah itu gelarnya adalah As-Shadiqul Masduq. As-Shadiqul Masduq. Maka hal yang pertama saya sampaikan, apabila dia tidak mempercayai suatu hal dan dia mengatakan suatu riwayat tidak sahih berbicara mengenai siksa dalam neraka, lebih-lebih lagi tentang menyusui anaknya, maka jelas dia telah mendustakan apa yang telah Rasulullah sampaikan. Ya. Kemudian bagaimana orang-orang yang tidak menyusui anaknya, apakah itu sahih? Hadis itu sahih. Ya. Disampaikan oleh Imam Muslim, ada Abu Hurairah bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang seorang ibu yang tidak menyusui seorang anaknya. Ya. Bahkan bisa dikatakan seorang ibu yang tidak menyusui anaknya, maka hilanglah keberkahan tersebut. Maka sejatinya seorang anak tersebut tak kala dia baru lahir,
maka yang semestinya dia haruslah disusui oleh ibunya. Tak kala Rasulullah SAW lahir, maka yang pertama adalah yang menyusuinya adalah Aminah. Nah, itu jangan kadang-kadang orang yang banyak kalangan kita mengatakan bahwa Rasulullah itu langsung disusui oleh Halimatus Sya'diyah, padahal tidak. Ada 3 tahapan seorang wanita yang menyusui Rasulullah. Yang pertama ibunya, ya. Yang pertama ibunya. Kemudian ada saudari Abu Lahab. Kemudian baru yang terakhir adalah Halimah As-Sa'diyah dari suku Sa'diyah, ya. Nah, pertanyaannya, apakah bagaimana hubungan tentang menyusui seorang anak tersebut? Jelas. Rasulullah SAW tak kalah dalam suatu kisah, ya, ada seorang wanita yang melapor kepada Rasulullah SAW. Kemudian wanita ini melaporkan tentang dia ini telah berzina. Hukum saya ingin bertobat. Kenapa kata Rasulullah? Susui anakmu dulu. Susui anak tersebut, ya, karena hubungan antara ibu dan anak adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, salah satu yang membuat seorang itu diberikan oleh Allah sakit karena dia tidak menyusui anaknya. Ya, tidak menyusui anaknya. Maka ada fakta yang sangat mengejutkan dari para penelitian, ya. Saya tidak katakan penelitiannya, ya. Salah satu penyebab kanker payudara, ya, di dunia ini, ya, yaitu seorang ibu yang tidak menyusui anaknya. Yang tidak menyusui anaknya. Ini senada. Karena memang Rasulullah SAW menganjurkan seorang ibu maka susui anak. Oleh karenanya dalam ayat sendiri dalam surah Luqman misalnya kita akan temukan di ayat yang ke-14 surah ke-31. Wa wassaynal insana biwalidai, ya. Peringatan kepada seorang anak, ya. Peringatan kepada seorang anak, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Biwalidai hamalathu ummuhu wahnan ala wahniu wa fisaluh. Ia telah menyapihmu, ya, menyapihmu selama 2 tahun. Ya, dalam ayat lain di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, salasuna syahra, 30 bulan. Salasuna syahra, ya. Nah, di sini artinya salah satu perintah yang sangat wajib bahkan akan menimbulkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita diberikan seorang anak namun dia tidak menyusui seorang anak, dan hasilnya adalah dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawabannya untuk Bapak Jepri di Surabaya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Mas Munir, sebenarnya ada pertanyaan lagi yang menterkaitkan hal ini, tapi nanti saya akan mendiskusikan dulu sama Mas Munir di belakang layar, karena pertanyaan ini menyangkut dengan persoalan tentang masalah hubungan antara lelaki dan wanita. Tapi sayang sekali bukan di jalur ini. Ya, silakan yang di studio. Bagi yang mau bertanya boleh buka mikrofon, kami mengizinkan sebelum waktu kita tutup. Nah, ingin sekali sebenarnya saya membahas tema ini ya, karena menurut saya pertanyaan ini sangat menarik sekali, karena banyak orang yang ketika menikah itu ada yang tidak tahu soal pertanyaan perkara ini sebenarnya. Gitu. Jadi dia hanya mengetahui sepintas saja, tapi apa? Nanti. Anda penasaran? Nah, jangan dulu penasaran ya, karena memang tak baik penasaran sekarang, gitu ya. Kalau Anda penasaran sekarang, nanti yang ada Anda kepinginnya Ustadz kami itu terus berada di studio ya. Itu tidak boleh terjadi. Baik, sahabat inspirasi, jangan dulu kemana-mana. Nanti kita akan balik lagi. Kita akan mendengarkan dulu seperti biasa satu lagu ya, karena saya akan komunikasi dulu sama
Ustadz saya di belakang layar, tapi tidak di Google Meet ya. Kalau di Google Meet nanti tidak privasi dong namanya. Kalau nanti tidak privasi, yang ada nanti banyak persoalan-persoalan yang mesti dibocorkan. Nah, itu tidak boleh ya. Itu adalah rahasia perusahaan. Baik, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Breakers Radio. Anda masih mendengarkan siaran Breakers Radio, media hiburan dan informasi sahabat inspirasi. Baik, sahabat inspirasi, nampaknya kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari sahabat inspirasi yang sudah dikirim kemari, tapi kita akan mencoba menjawab insya Allah minggu depan, karena mengingat waktu yang sangat terbatas, sahabat inspirasi. Untuk Anda sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Breakers Radio, karena selepas ini akan hadir serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang yang sudah memasuki episode ke-24 yang berjudul Hadiah Perkawinan. Dan setelah itu juga bakal hadir Hantu di Rumah Mertua yang kali ini sudah memasuki epilog, di mana cerita epilog nanti bisa Anda simak sendiri apabila Anda benar-benar penasaran dengan ceritanya. Nah, sebelum kita pamit, kita seperti biasa akan ditutup dengan closing statement dan doa dari Ustadz Munir. Kepada Mas Munir kami persilakan. Sahabat inspirasi, sahabat bintang muara dan mitra muslim, dan juga pendengar radio dimanapun berada yang menyimak acara ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membicarakan pada surah Al-Mulk. Al-Mulk ini juga merupakan salah satu surat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muat kisah di dalamnya, memuat kisah di dalamnya. Di antara kisah yang sangat membuat kita mengerikan ya, kisah yang membuat kita itu menangis ya, karena dialog antara penghuni neraka dan juga penjaga neraka, memberikan kesadaran kepada kita bahwa setiap apa yang telah kita perbuat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ketentuannya. Di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya kalau kamu berbuat sesuatu yang baik, kata Allah, ya kalau bahasa kitanya, untuk kamu sendiri. Kalau kamu berbuat buruk, maka untuk kamu juga. Maka setiap orang-orang yang ingin berbuat kerugian di dunianya, maka ingatlah satu hal, bahwa neraka menantimu. Neraka berkata-kata, saya belum penuh. Sehingga Allah mengatakan, Allah selalu menghentikan apa yang menjadi jawaban neraka, dan Allah sangat memuliakan. Meskipun neraka berkata seperti itu, Allah mengatakan apa perkataan Allah? Jangan dulu wahai neraka, karena barangkali hambaku itu masih ingin bertaubat kepadaku. Oleh karenanya, salah satu hal yang memuat yang kedua di dalam surah Al-Mulk adalah penyesalan orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Hal ini juga dijelaskan juga tak kalah seseorang tersebut baru mau menempati alam kubur. Kemudian dia sudah menempati alam kubur dan penyesalan demi penyesalan dirasakan oleh orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sangat cocok sekali ayat ini dibaca oleh kalangan kita agar kita terbebas dari siksa kubur, agar dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar diselamatkan gangguan-gangguan setan, gangguan jin, agar kita pun senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada pembahasan yang sangat menarik, dan ini perlu saya ulang ya. Tak kalah kau berbuat dosa, ya, engkau berbuat dosa kepada manusia, engkau malu. Engkau berusaha untuk menutupi aibmu dari manusia, tapi kau tak pernah malu, bahkan kau tak pernah menutupi aibmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi bahwa kita melakukan terang-terangan berbuat dosa kepada Allah, apalagi terang-terangan berbuat dosa kepada manusia. Media-media teknologi menjadi garda terdepan, terserah Anda
media teknologi itu menjadi garda terdepan untuk menebarkan hidayah Islam, atau media teknologi tersebut menjadi garda terdepan untuk menebarkan kemaksiatan. Dan akhirnya kita tutup dengan doa. Kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan kita awali doa kita dengan ucapan Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, summa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syai'un la ilaha illallahumullahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afini wa yukafi 'amahu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira, wa li abaina wa ummahatina wa ajdatina wa ustazina wa ustazanina wa aqribaina wa masyaikhina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, lindungilah kami dari azabi jahannam, azab neraka jahannam. Wa min azabil qabr. Ya Allah, lindungilah kami dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya. Lindungilah kami dari fitnah kematian dan fitnah kehidupan, ya Allah. Wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan lindungilah kami dari fitnah dajjal. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma adkhilhul jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana abwabar rahmatik, abwaban ni'mah was-sihah, abwabal khair, abwabar rizqah, abwaban ni'mah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Munir dan sahabat inspirasi dan juga sahabat Bintang Muara Radio dimanapun Anda berada. Tiba saatnya saya presenter Walhi Firdaus pamit undur diri di Indra Dengar Anda. Jangan lupa besok pagi dengarkan acara Sasa Ngopi sambil santai ngobrol pagi pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ada kejutan seru untuk Anda. Apakah itu kejutannya? Nantikan besok pagi pukul 9 hanya di Breakers Radio dan Bintang Muara Radio, media hiburan dan informasi. Jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal hadir renungan menjelang tidur dan renungan menjelang malam. Untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan siaran kami di
97,2 FM dan Breakers Radio Media Hiburan dan Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Indonesia dan salam perdamaian. Tiara Alfaiza bila tiba.